Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Permen Manis by Permen Media nih. Nah, bagi tadi yang udah lihat iklannya itu adalah produk jualan kita, yaitu ada masker, sanitizer, dan bagi kalian yang beli sepaket itu dapat free stiker. Nah, untuk link pembeliannya nanti ada di deskripsi. Oke, untuk episode kali ini kita membahas motor Matic lagi. Yang sebelum-sebelumnya itu kita udah pernah bahas bebek, udah pernah bahas fairing, 2 tak. Dan selanjutnya emang mau divariasiin lagi nih buat teman-teman sekalian nih. Nah, untuk itu pertama kita kenalan dulu sama yang punya nih, kebetulan hadir juga nih. Dengan Mas siapa nih? Mas Tama. Dengan Mas Tama nih. Mas Tama ini yang punya motor Honda Scoopy ESP 2015. tahun 2015 ya? 2015. Tahun 2015. Oke. Nah, untuk spesifikasinya nanti kita bahas ke belakang. Sebelum kita ke pembahasan motor ini, Mas. Gue pengen nanya, ini kenapa lu menjatuhkan hati ke Honda Scoopy, Mas? Ya awalnya sih pas gua masuk SMA, ini pemberian dari bokap sih, hadiah jatuhnya lah. Oke, berarti ini tangan pertama ya, Mas ya? Tangan pertama dari baru. Dari baru. Itu tahun berapa, Mas, udah punya, Mas? Awal-awal itu 2015. 2015. 2015. 2015. Itu lu pas dapat motor ini udah langsung kepikiran modifikasi apa gimana, Mas? Oh belum, itu masih ya standar aja dipakai harian buat ngojol juga sih motor. Buat ngojol juga, guys. Motor kempling gini buat ngojol, bayangin aja tuh. Lanjut. Terus lu mengenal dunia modifikasi itu umur berapa, Mas? Dari gua kelas sebenarnya sih dari SMP udah Oke. suka-suka modif. Sebelumnya main Mio. Cuma Mio-nya dijual, hadiahnya ganti ini. Ya udah baru-baru modif lagi tuh dari kelas 3 SMK lah. 3 SMK berarti Iya. tahun 2018-an. 2018. Nah, ini juga udah cukup lama nih Mas yang punya Honda Scoopy ini ya, Mas ya. Iya. Bisa diceritain nggak sih, Mas, lu punya mungkin kenangan atau kejadian yang lu nggak bisa lupain lah dari dulu sama motor ini? Wah, banyak sih. Kalau ini kenapa gua milih ini? Karena ya memang motor ini hari-hari gua pakai, nemenin kegiatan gua sehari-hari, nyari duit juga dari motor ini, semuanya lah. Karena tadi sempat bilang ngojol juga ya. Iya. Berarti ini motor udah kempling ini dipakai harian dan juga buat ngojol ya, Mas ya? Iya. Gila, kebayang nggak tuh? Gimana tuh coba? Gue mau ngomong apa ya? Itu baru modifikasi yang benar nih. Motor kelihatan bisa nampang, tapi untuk fungsionalitasnya juga bisa dipakai pasti sehari-hari sangat, juga sangat. tuh. Nah, tadi udah dibahas nih sejarahnya nih motor bersama Mas Tama nih. Tapi pasti penonton pada pengen tahu nih apa aja yang udah dimodif sama Mas Tama ini. Langsung aja. Oke, Mas, langsung aja kita bahas di bagian kokpit dulu nih, Mas. Oke. Ubahannya apa aja, Mas? Dari kokpit sih mulai dari master rem ya. Oke. Master rem saya menggunakan KTC Racing. Terus kemudian tabungnya saya pakai yang oval, yang CNC-an dari KTC Kitako juga. Oke. Kemudian hand grip saya menggunakan Kawasaki KJ. Hand grip Kawasaki KZ ya? Iya, KJ. Oke. Kemudian bandul biasanya kan pada rata-rata pada pakai PCX ya. Betul. Yang chrome. Betul. Nah, saya nyoba pakai ADV, ini original ADV yang warna hitam. Udah warna hitam begitu ya? Warna hitam, iya. Oke. Lanjut ke saklar-saklar ya, Mas ya? Udah Iya. diganti ya? Saklar saya Untuk tombolnya kali ya? tombolnya pakai Vietnam. Pakai Vietnam. Itu untuk yang sebelah kanan aja apa gimana, Mas? Sebelah kanan aja. Sebelah kanan aja pakai yang Vietnam. Makanya kelihatan yang merah sendiri ini ya. Iya. Oke, kita balik lagi ke awal nih, Mas. Untuk pemilihan master rem ya, Mas ya? Kenapa lu percaya ke kita, Mas? Ya. KTC ya? Karena dari budget sih, Mas. Saya menyesuaikan budget aja. Terus juga fungsinya juga lebih dari yang standar dari pabrik ya. Ya makanya saya kesini aja lah. Langsung ke KTC aja. Iya. Dari model mungkin juga selera Mas juga ya? Iya, selera. Kalau RCB kekecilan buat saya. Oh, gitu. Iya. Untuk ini ukuran berapa, Mas? Ini 16. 16 mili. Lanjut ya, di kirinya juga handle-nya udah diganti dengan KTC biar seragam ya, Mas ya. Iya. Nah, ini nih yang gue suka di motor-motor yang stangnya telanjang nih, nggak perlu coak-coak Iya. nih, dan kelihatannya juga jadi padat, bagus nih. Oke, tadi lanjut ke ini apa, hand grip. Hand gripnya di Kawasaki nih, Mas. Kenapa, Mas? Pertama sih genggamannya untuk gas itu enak ya, nyaman, empuk. Oke. Terus juga gede lah sesuai sama Jadi- genggaman tangan. Jadi gripnya memang sesuai selera juga Iya. ya.
Oke, lanjut ke ini nih. Saklarnya tadi sempat dibilang saklar Vietnam nih Mas. Ini untuk dari segi fungsi itu sama aja sebenarnya Mas ya? Iya sama aja, cuma beda warna doang. Untuk warna ya pemanis lagi, mix and match warna lagi nih. Benar. Oke, lanjut lagi ke tadi spion belum dibahas. Spion pakai yang original ini Mas? Original. Tapi ada di cat juga nih. Iya. Nanti catnya kita bahas belakangan nih. Lanjut ke ini nih. Apa sih namanya pegangan HP itu? Oh, holder. Nah, itu phone holder. Nah, Iya. phone holdernya pakai Pakai Goop yang P30. Goop yang P30. Iya. Nah, ini juga sering kelihatan nih buat di anak-anak motor nih pakainya yang kayak gini nih. Iya, karena motor juga dipakai keseharian buat ngojol, itu juga fungsional banget, ngebantu lah buat baca-baca maps lokasi. Betul sekali. Sangat. Nah, balik lagi tuh ke fungsinya lagi. Benar. Pakai map, pakai itu ya bagus lah gitu. Dan tadi juga sempat diganti bandul ya. Oh iya, bandul. Dia biar seragam itu Benar, sama itu. handgripnya ya. Iya. Oke, kita lanjut ke untuk sisi speedometer ada yang diubah? Speedometer original sih. Original ya? Iya. Oke, lanjut kita ke bawah dulu ke perlampuan depannya Mas. Oke. Untuk perlampuan apa aja yang udah diubah nih? Lampu yang pertama itu saya ngubah dari reflektor ya. Reflektor itu saya menggunakan Scoopy Karbu. Oh, oke. Karbu, terus lampu utamanya itu saya pakai RTD M8. Oke. Sen saya menggunakan apa ya? Dajjal ya sebutannya, Sen Dajjal. Pasti banyak yang tahu nih Sen Dajjal nih. Ya itu kalau Scoopy baru tuh di atas Sen itu ada kayak lampu sore ya masih bilang Iya, ya? lampu senja sore ya. Diganti LED juga nih Mas, LED, ya? full LED. Oke. Nah ini untuk si lampu utamanya nih Mas, lo ganti ke RTD tadi ya? Iya, RTD. Itu dari segi penerangan gimana Mas? Kalau buat gua keseharian sih sangat-sangat cukup ya. Sangat cukup ya? Cukup banget. Apalagi di hujan juga masih oke lah. Oke. Nah itu bagi yang belum tahu, jika lu misalkan mau ganti penerangan atau apa, cukup kita upgrade dengan si lampu Iya. juga udah cukup. Rekomen Tapi kok. kembali lagi ke, Iya. ke seleranya juga sih ya, mau bentuknya gimana atau memang cuman butuh buat terangnya aja Benar. gitu kan. Oke, baik. Kita lanjut ke bawah nih Mas. Oke. Udah mulai ke kaki-kaki ini. Oke. Kita mulai dari shock depan dulu nih Mas. Oke. Sok depan. Pakai apa nih Mas? Sok depan saya pakai Tupak 6. Pakai tupak 6. Ini di ribbon lagi apa gimana Mas? Apa? Enggak, original aja. Udah cukup lah ya Udah Mas ya? cukup, sangat cukup. Sangat cukup. Oke, ini lanjut ke velg Mas. Wah, Velgnya pakai apa? velg saya pakai Daytona Palang 20. Palang 20 ya? Iya. Jujur saya emang sering lihat velgnya, cuman palangnya nggak pernah saya hitungin. Baru tahu nih ada 20 nih. Kalau dari kita bahas bannya dulu deh. Ini bannya pakai apa Mas? Ban depan saya pakai MP27 FDR. MP27 ukuran? Ukuran 90-80. Ukuran 90-80. Nah, ini balik lagi ke velg nih Mas. Untuk ukuran velg ini lebarnya sama yang standar tuh sama nggak sih Mas? Oh, beda. Beda ya? Kalau Daytona ini 180. 180. Kalau untuk standarnya berapa ya Mas ya? Standarnya 140 apa ya? Sekitar 140 ya? Iya, Oh itu mungkin kalau yang nggak tahu, kalau yang tahu Tahu, gitu. silakan aja di komen. Boleh di Buat komen aja koreksi. nih. Benar-benar. 180 yang depannya, Iya. dibalut dengan tadi MP27. MP27. Nah ini gimana nih? Penggabungannya nih, dari rasa berkendaranya gimana Mas? Kalau untuk feel berkendara juga lebih enak sih ya, lebih ngegrip, terus juga velgnya juga kan lebih lebar ya. Iya, Jadi betul. ya cukup nyaman lah. Cukup Terus juga nyaman ya? velgnya juga kuat lah buat Velgnya juga keseharian ya. Oke, nah ini kan MP27 ini ban soft compound ya Mas? Iya. Kalau untuk hujan gimana Mas performanya Mas? Wah, kalau hujan menurut saya sih nyaman-nyaman aja ya. Masih cukup terbilang nyaman ya iya, bagi nyaman. Mas Tamanya ya. Oke, nah itu pendapat Mas Tama nih. Dan lanjut lagi masih di bagian roda. Ini pentilnya udah diganti pentil miring ya. Iya. Ini pakai apa Mas? Saya pakai KTC Kitako. Pakai KTC Iya, Kitako juga. Punya Ninja 250. Punya Ninja 2,5 ya. Iya. Oke. Emang untuk keluaran yang lain nggak ada Mas? Oh, banyak Kenapa sih. lu pakai? Maksud saya kenapa pakai yang Kawasaki Mas? Ya gimana ya? Suka aja sama seleranya, Oke. bentuknya. Dan warnanya juga dipilih yang stainless Iya, gitu ya. iya. Nah, ngomong-ngomong stainless juga ini udah banyak juga yang pakai baut-baut stainless nih. Tapi nanti kita bahas. Lanjut ke pengereman bawah nih Mas, mulai dari kaliper Mas. Kaliper saya pakai Nissin sih, Nissin Samurai. Nissin Dua piston. Samurai 2 piston, warna abu-abu ya. Warna Mas? ya.
Karena kelihatannya mengikuti si velgnya nih, warnanya Iya. juga abu-abu agak gelap Hampir gitu. mirip lah. Karena atasnya lumayan cerah nih warna motornya nih. Untuk disnya mas? Oh, disc saya pakai BRT. Disnya pakai BRT ukuran? Ukuran 260. 260. Kenapa BRT mas? Jarang sih yang pakai, kebanyakan Oh, rata-rata gitu. ya Kitako, KTC. Iya. Oke, untuk selangnya nih mas? Selang saya pakai Selang. TDR. Pakai TDR 92 cm. 92 cm itu bagi yang nggak tahu buat Honda Scoopy 92 cm. Iya. Ya? Oke, kita lanjut ke ini ya, apa namanya? Bracket selang rem ya? Oh iya, bracket selang rem saya pakai GTR. Pakai GTR, iya. Bukan Nissan guys. Oke, mungkin depan itu aja ya. Iya, cukup. Kira-kira ya. Dan sebelum menutup yang depan nih, kita lihat nih plat nomor udah dirapihin juga nih. Plat nomor ini mestinya standar orang-orang modifikator. Iya, itu nambah eye-catching lah. Betul banget tuh. Jadi motor udah bagus ya, plat juga mesti bagus. Iya. Jangan dikesampingkan lah, tolong lah. Toh kita juga ngubah gini juga kan biar kelihatan juga ya mas ya, untuk di jalan ya. Iya benar. Oke, mungkin untuk depan itu aja, kita lanjut ke bagian tengah. Lanjut kita ke bagian tengah nih mas. Oke. Bagian tengah ini meliputi hook dulu nih, atau biasanya pegangan barang lah orang ngomongin. Iya benar. Ini pakai apa mas? Saya pakai aftermarket sih. Oke, Beli di speed shop, iya. Kelihatannya bagus juga sih mas. Ya. Oke, kita lanjut ke jok nih mas. Kita lanjut ke jok. Joknya gimana nih mas? Bisa dijelaskan dulu mas. Jok saya pakai MB-Tech. Pakai MB-Tech, terus iya. dilapis matras. Oke. Terus dikasih ini sih apa? Pelindung cover jok. Cover jok. Iya. Jadi saya lihat tadi pas datang juga dipakai juga. Ini fix apa gimana nih begini? Iya kayak gitu deh. Tapi ini juga berfungsi sih kalau Iya, takut ada kucing sih. betul Takut dicakar. Kalau lu di rumah punya kucing atau lu memang lagi parkir ada Iya. urusan gitu kan, ditinggal jadi agak aman lah perasaannya Benar. gitu. Oke, kita lanjut ke bawahnya dulu nih. Standar udah pada kempling dah, udah pada kinclong, bisa ngaca nih kayaknya. Tapi gue mau nanya nih, ada sedikit fun fact nih. Kayak kemarin juga saya, ini masnya BTW member dari Matic Ride Indo nih. Dan kemarin itu saya juga sempat bertemu juga Mas Rehan nih, yang hostnya Cosi nih. Mas Rehan ini juga pakai standar Chrome nih. Ini apakah Matic Ride Indo mempunyai standarisasi standar? Standarisasi standar. Gimana nih Mas? Wah, kalau itu sih ya emang dominan pada di Chrome. Dominan pada di Iya, Chrome benar. ya. Lu juga suka lah ya sama Suka, inilah iya. ya. Kelihatannya Bersih. gitu, dan bersinar gitu kan. Benar-benar. Jadi di balik kaki-kakinya yang agak gelap ini pakai abu-abu, ada yang bersinar juga di bawah nih. Benar-benar. Oke, kita lanjut ke lampu belakang, Mas. Lampu belakang ini ada ubahan nggak sih, Mas? Lampu belakang paling diubah smoke doang ya? Di smoke ya? Smoke iya. Oke, untuk sennya juga masih pakai sen Dajjal, Sen Dajjal, betul. iya, pasti. Yang terangnya alhamdulillah ya. Kalau mak-mak nggak mungkin nggak lihat sih. Nah, kalau- benar. Insya Allah tapi Mas ya, nggak tahu juga sih ya. Lanjutnya kita bahas ke warna nih Mas. Sebelumnya tadi gue belum nanya, biasanya udah ditanya di awal nih. Oke. Basicnya warna apa ya Mas ya? Basicnya itu warna merah putih. Warna merah, Merah putih. putih, iya. Nah ini lu udah melakukan repaint, Repaint. Mas ya. Kenapa Mas? Karena bosen apa karena ada kejadian ya Mas? Wah, sebenarnya sih itu tragis sih ya. Saya lagi mau ke bengkel, emang kebetulan mau ke bengkel, mau gitu. servis ya. Ah. Kemudian di jalan tuh saya nyeruduk orang, terus orangnya kabur. Lu yang nyeruduk apa orangnya kabur? Diseruduk orang apa gimana nih? Saya nyeruduk, cuma nyeruduk. orangnya kabur. Iya. Orangnya kabur? Iya, karena dia ngerem mendadak sih. Oh gitu, takut juga kayaknya. Jadi waktu itu apa aja yang kena Mas? Yang kena itu bodi sebelah kiri depan. Bodi sebelah kiri depan. Iya, kiri depan. Cuman kayaknya rada bete lah ya gitu ya. Iya. Udah keburu bete duluan. Dan ini di repaint warna Turquoise green mint. turquoise green mint. Itu referensi dari mana Mas? Sebenarnya sih warnanya ini bukan yang saya mau, cuma Oke. oh pas jadi oke juga nih, dan nggak ada juga di yang sebelumnya di Scoopy. Tapi emang kelihatannya eye catching sekali sih warnanya. Dan di proses pengecatannya di mana nih Mas? Proses pengecatannya itu di D2K. D2K. Pada tahu lah. Ya. Silakan ntar IG-nya ada di bawah juga nih. Oke.
Oke, kita ngomongin apa lagi nih? Warna udah. Tadinya mau warnanya seperti apa sih Mas? Tadi kan bilang karena si warna iya. hijaunya ini agak Warnanya paling yang saya pengen tuh sebenarnya hijaunya dikurangin jadi lebih gelap. jadi lebih gelap gitu. Tapi pada akhirnya juga Suka juga. suka juga iya. ya mau nggak mau ya. Keren. Lanjut, ini juga katanya bodi kasar udah pada diganti semua ya. Iya, baru semua sih. Baru semua. Kalau ini untuk bodi yang kayak dek depan kayak gini memang udah gloss dari sana nggak sih? Oh, enggak. Enggak juga, Enggak. baru dicat juga ya? Iya. Nah ini kan dari depan sama yang belakang ini, yang bawa jok nih. Dek mesin. Dek mesin, betul, dek mesin. Dan ini kelihatannya juga kelihatan nyatu aja gitu ya Iya, Mas ya, benar. sama-sama mengkilap gitu. Lanjut juga kita lihat nih pemasangan emblem nih, Mas Tama juga nggak pernah melewatkan tuh. Mulai dari yang bawa speedometer juga udah diganti pakai HRC Mas ya. Iya. Kayak HRC, terus yang ini nih Mas ini. Ini saya baru lihat Scoopy Scoopy Eye. Eye. Iya. Scoopy saya bukan itu artinya. ini emblem dari mana nih Mas? Thailand. Thailand, Dari original Thailand Iya, begini ya, original Mas? Thailand. Untuk yang generasi ini bukan Mas? Sebenarnya untuk generasi yang di atas saya. Untuk yang generasi- 2017-an lah. 2017 Iya, ya. 2017. Dan ini kelihatannya juga bikin beda banget nih karena Iya. jarang yang pakai Mas Iya, ya. benar-benar. Bagus sekali nih. Oke, berarti dari segi bodi nih udah kita bahas ya Iya. sampai lampu belakang. Lanjut kita ke kaki-kaki belakang Mas ya. Oke. Masih dengan velg nih Mas. Untuk velg ini ada perbedaan lebar nggak Mas? Perbedaan dari standar ada sih. Dari standar. Untuk yang ini, untuk Daytona depan belakang ada perbedaan nggak? Ada bedanya. Ada ya? Ada. Untuk yang belakang lebarnya berapa? Belakang kalau nggak salah itu 210. 210. Iya. Ya, kalau nggak salah 210. Tapi kalau memang di ini aja kalau memang Koreksi salah atau aja. apa boleh di komen. Dan ini pakai ban R46. R46. Ini depan belakang sama-sama soft compound gimana Mas? Lu kan tadi bilang untuk harian nih. Iya. Tapi lu memakai soft compound nih. Gimana durabilitasnya? Kalau untuk di belakang R46 sih Oke. menurut gua lebih gimana ya? Lebih nggak cepet habis lah ketimbang yang depan. Yang depan. Sebelumnya juga pernah memang pakai MP27 yang belakang. Pernah depan belakang. Iya, yang 27 cuma ya? kemudian ya cepet botak kalau MP27 tuh, cepet habis lah. Makanya habis. jadi pindah. Iya, ini dia makanya sebenarnya agak bersinggungan nih. Iya, Bahkan dipakai harian tapi pakai soft compound ya. Tapi balik lagi ya namanya feel berkendara lu di situ. Benar-benar. Menunjang lu, udah jadi standarisasi lu ya udah gitu. Oke, kita lanjut ke paharem udah diganti belum Mas? Paharem udah sih. Udah, pakai apa Mas? Pakai Nui Racing. Pakai Nui Racing. Iya. Nah, mungkin untuk body kayaknya itu aja sih ya. Paling ada penambahan ya itu balik lagi kayak bilang. Ini sebenarnya dari body luar ini udah full stainless belum sih Mas? Untuk baut. Kurang lebih full udah. Kurang lebih udah Iya, ya. untuk Sama ini juga udah tutup oli juga udah diganti Iya, juga. Lanjut di bagian belakang ini shocknya pakai apa Mas? Shock saya juga percaya dari KTC ya. Dari KTC, tapi kelihatannya yang hitam ini Black Edition. Iya, ya? Black Series. Black Series. Oke, Black Series. Gimana Mas penggunaannya Mas? Kalau untuk KTC sih buat saya buat harian ya. Oke. Buat harian itu sangat mumpuni lah. Sangat Fiturnya juga banyak. Ada settingan rebound, adjuster, macam-macam lah. Ada 3 kurang lebih. Oke. Lu sebelum ini udah pernah ganti lagi nggak sih Mas dari standarnya Mas? Sebelum pakai KTC sih gue pakai YSS K series. K-Series ya. Itu kenapa lo Mas pindah ke KTC ini Mas? YSS yang kemarin itu pertama rembes. Pertama rembes. Iya. Lanjutlah daripada ngambil pusing. Nah, benar. Sekalian nyoba juga ya Iya, ini ya benar. brand KTC. Brand baru juga kan, baru Iya. keluar maksudnya. Betul, yang Black betul. Series-nya. Dan masih puas nih gitu. Nah, ini referensi eksterior udah kita bahas semua nih Mas Iya, ya. benar. Teman-teman nih yang mau nanya-nanya atau apa. Misalkan nih cat juga agak unik, emblemnya unik juga nih. Boleh nggak sih nih kita sharing-sharing nih ke Masnya langsung nih? Boleh. Untuk Instagramnya Mas apa nih Mas? Untuk Instagram itu saya di PRTM Arif _
PRTM Arif underscore nanti akan tampil di sini, Oke. di sini, dan juga ada di deskripsi. Nggak apa-apa ya Mas ya kalau orang-orang mau nanya Mas Ya ya? silakan. Nah itu sangat terbuka gitu. Dah mungkin itu aja dari segi outdoor. Apa sih namanya outdoor? Apa sih namanya? Eksterior. Nah itu. Mohon maaf nih panas nih. Nah tapi pasti teman-teman nggak cuman sampai situ aja nih penasarannya, pasti ke mesin juga nih Mas ya. Iya. Nah untuk itu nih, untuk obrolin mesin, gue mau ngundang teman gue satu lagi nih Mas. Akan diteruskan oleh teman saya, sang mekanik handal ini, bernama Cosi. Selamat menonton. Oke. Nih Bagio ngoper-ngoper ke gue nih, dibilangnya mekanik handal, nggak ada mekanik-mekanik. Gue orang komputer, bukan mekanik motor gue. Cuman sering nonton YouTube aja, jadi ada ilmu dikit lah, ya nggak? Benar-benar. Oke, kenalin dulu, nama gue Cosi Mas. Oke, Tama. Mas Tama, oke. Tadi kita udah bahas nih, dibahas sama Bagio dari depan, belakang, tengah juga. Iya. Bagian bodi, luarannya udah semua dibahas. Sekarang kita bagian ke permesinan nih. Oke. Gue yakin motor lu nggak standar nih Mas. Apalagi anak-anak MRI kan kebanyakan kan gatel ya. Kalau misalnya standaran tuh kayak ketinggalan nih kalau misalnya lagi night ride gitu. Jadi kita bahasnya nih Mas. Oke, Kita oke, bahas oke. dari bagian atasnya dulu nih, dari TB. TB. Pakai TB berapa nih Mas? TB standar. TB standar. Standar. Tapi ada yang dimodif kah, di rimmer kah? Nggak ada. Apa? Nggak ada. Jadi TB standar ya? Pure standar. Standar ukurannya Scoopy. Iya. Lanjut ke TPS. TPS standar juga sih. TPS juga pakai standar masih. Masih standar. TPS kita langsung ke injektor. Oh, kalau injektor gua make Vario 125. Berarti injektor udah naik nih Iya. dari standar Scoopy plus 110 ya? Iya, 110. Berarti pakai injektor 125 punya Vario. Benar. Oke, kita lanjut ke bagian depan, head. Biasanya motor-motor kencang itu spesialnya di head. Coba kita bongkar-bongkar nih, spek headnya apa aja. Coba Mas saya dijelasin. Kalau head sih paling cuma di custom ya, porting, polish, terus klep pakai Vario juga 125. Oke, berarti klepnya digedein nih Mas. Iya. Dari klep yang kecil kan, ya ukurannya nggak tahu. Mungkin ada yang tahu kan bisa komen aja di bawah. Jadi ini klepnya udah dibesarin juga. Dia pakai punya Vario 125 ya? 125. Oke, lanjut kita ke noken. Noken saya pakai BRT T3. Oke. Pakai noken BRT T3. T3 cuma di custom ulang lagi. Oh, jadi derajatnya diubah lagi. Iya, betul. Profil camnya diubah. Kenapa kalau boleh tahu kenapa Mas lo ubah lagi derajatnya? Wah, itu ngikut mekanik sih. Oh, Saran jadi- dari mekanik. Soalnya suka kenok sih, setahu gua. Oh, kenok sama ininya, Iya. lehernya. Oke. Jadi itu alasannya guys, kenapa udah beli cam aftermarket dan diubah lagi derajatnya. Ya, benar. Selanjutnya ke bagian blok nih. Blok pakai apa Mas? Blok standar. Blok standar tapi di quarter. Ya, betul. Jadi ukuran? Jadi 53. Oke. Standarnya motor-motor Honda 110 ya pasti kalau nggak 53 setengah. Ya, ekstrimnya 54 lah, Ya kan? 54 55. Karena di Honda tuh segitu udah lumayan ya Mas? Iya, benar. Oke. Untuk pistonnya pakai apa Mas? Piston pakai Vario juga 125. Oh, jadi ini pakai part OEM Honda aja nih. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke belakang dikit nih. Ini gue biasanya agak spesial di motor-motor nih. Apakah krek AC ada yang diubah? Krek A standar. Standar. Tapi senyum-senyum nih. Standar. Standar ya? Standar. Oke, krek A standar. Jadi bagian mesin itu semua Mas. Apalagi ada yang kurang nih? Ada yang bisa tambahin sama lu? Kelewat mungkin? Paling udah sih itu aja. Oke, bagian mesin udah semua ya? Iya. Lanjutnya ke kirian ngap. Weh, Iya. kirian ngap. Yang paling sering tanyain nih. Spek CVT lu apa sih Bang? Lock roller berapa sih Bang? PR berapa sih Bang? Nah, coba kita tanyain nih. Kalau dari CVT apa aja yang lu ubah Mas? CVT mungkin cuma puli depan, Puli depan, mangkok dibolongin, aku dibolongin. terus kampas ganda pakai Daytona. Oke, kita tanyain lebih detail lagi nih. Untuk puli depan lu itu di derajat berapa Mas? Puli depan gua make 14 derajat. 14 derajat. Nah, ini gue mau nanya alasannya juga nih. Kenapa kan orang-orang kebanyakan pakai derajatnya 13,8 atau enggak 13,5. Kenapa lu milihnya 14 Mas? Kalau gua sih nggak mau gerung sih. Oh, karena Iya, misalnya di derajat jadi 13 itu 13 lebih gerungnya gerung. lebih gerung lah. Oke, kita masuk ke bagian dalamnya dari puli depan, roller.
Untuk roller lu pakai Roller make KRS 911. oh jadi belang. Belang ya, sling. Oke, tuh yang nanya-nanya. Spek ukuran roller berapa? Nih udah dijawab nih. Belang 911 merek KRS. Nah, untuk selanjutnya V-belt, Mas. V-belt standar V-belt Scoopy standar. ESP Standar K44. Scoopy. Oke, yang serinya K44. Iya. Selanjutnya ke perpulian belakang nih. Untuk mangkoknya tadi lu apain? Bolong-bolong. Iya, bolong-bolongin Di aja. kartel juga nggak, Mas? Enggak. Nah, gue mau nanya nih, kenapa lu kan tadi bilang pakai kampas ganda Daytona? Iya. Kenapa mangkoknya nggak lu kartel juga? Kan biasanya misalnya nggak di kartel itu kampasnya suka gancet lah Iya, atau selip. Hmm. Terus kenapa tuh Mas alasannya? Ya kalau di kartel itu sih kalau pakai Daytona biasanya cepet habis kartelannya. Oh jadi kartelan yang kalah? Iya kalah. Soalnya Daytona tuh apa ya? Keras ya? Keras bener. Keras. Oke. Dan kenapa lu milih kampasnya Daytona Mas? Karena juga banyak yang spek-spek mesin kayak Beat gini pakai kampas standar Beatnya atau Itu sih apa performanya lebih, maksudnya profil dari Daytona ini lebih panjang. oh jadi tapaknya lebih iya, lebar betul. ya? Lebih nge-grip juga jadinya. Oke, kita lanjut ke bagian persentri dulu yang kecil. Pakai berapa Mas? Persentri make Vario 150. Pakai Vario 150. Nah, ini gue jadi referensi nih. Biasanya gue orang-orang kan pakai Perebit ya Mas ya. Iya, bener. Karena lebih enak. Iya. Karena lebih lentur juga. Bener. Dan kenapa lu milih Vario 150? Ya main di part ori aja sih. Oh, Itu jadi aja. Mas Tama ini lebih percaya part ori Iya, ya bener. dibanding aftermarket Iya. yang merek-merek yang lainnya. Selanjutnya kita ke per gede. Gede. Per gede gue make KTC 1700. KTC 1700. Nah, ini gue fun fact juga nih. Kemarin gue nanyain mesinnya yang Mas Rehan yang Beat kemarin tuh 1700 juga. Kenapa sih anak-anak MRI ada yang mirip-mirip nih? Standar Chrome juga. Iya. Per gede 1700. Ini alasannya apa Mas? Kenapa pakai per 1700? Ya karena satu circle mungkin ya. Satu circle. Kita gregek. Jadi, oh ini bangunnya gak satu bengkel ya Mas ya? Iya, satu tongkrongan lah. Satu tongkrongan. Iya, bener. Jadi bangunnya di mana Mas kalau boleh tahu? Gap custom di semua kirian itu di kita gregek, kita garage. Kita garage. Jadi kalian yang main Honda atau motor-motor ini bisa ya? Ya bisa. Motor-motor ini juga bisa langsung hubungin aja ke kita garage ya? Iya. Di bilangan mana Mas? Cibitung sih, Cibitung. Cibitung. Iya. Oke, tuh yang bisa, yang daerah-daerah sekitaran Cibitung juga, kalau misalnya mau upgrade mesinnya, bisa langsung hubungi kita garage. Benar. Oke, kita lanjut ke bagian apa namanya? Rasio. Apa akan yang diganti Mas? Rasio full standar. Rasio full standar, karena masih cukup aja ya untuk Iya. kalian ya. Cukup Oke. banget. Paling itu aja udah semua ya. Ya udah. Oh iya, ada yang ketinggalan. Apa namanya? Knalpot. Intake dulu. Intake-nya dirubah kan? Oh, intake air intake. Air intake cuma pakai stainless sih. Pakai stainless aja Stainless dirubah ya, aja, biar iya. nggak kembang biar kempis aja ya. biar lebih plong aja. Oke, kita lanjut ke bagian pembuangannya sekarang. Knalpot nih. Gue lihat knalpotnya masih ada ketrikan Honda nih. Berarti knalpotnya standar dibobok. Benar. Nah, kalau boleh tahu speknya dan buatnya itu di mana nih, Mas? Gua buat di Pacman. Knalpot Pacman. Untuk leheran make 26 rata. 26 rata. Oke, berarti dari keluar head sampai ke muffler Iya, 26 rata. Nah, ini gue suaranya cukup halus nih dan adem ya. Nanti kalian bisa dengerin sendiri gimana suaranya. Enak. Nah, dan kalau yang mau tahu, Pacman itu di mana Mas? Coba jelasin. Yang mau buat Pacman knalpot juga. itu sekitaran dekat ZRC. Oh, jadi yang mungkin udah pernah nyobain knalpot dari ZRC, Iya, betul. mau nyobain knalpot yang buatan lain bisa ke Pacman. Pacman, ya betul. Untuk ngebobok. Oke. Dari mesin itu semua udah Mas? Udah cukup. Oke. Dari sektor permesinan udah semua. Sekarang gue balikin ke Bagio lagi. Oke, jadi secara keseluruhan udah kita bahas ya, Mas Tama ya. Iya. Mulai dari eksterior sampai ke permesinan tadi yang dibawain sama Cosi. Nah, ini selanjutnya gue pengen nanya nih Mas,
Jadi setelah lu mengarungi banyak modifikasi di motor ini, sebenarnya lu tuh menganggap modifikasi lu itu aliran apa sih, Mas? Kalau gua sih bilangnya ini untuk daily aja sih. Untuk daily aja ya, karena tadi balik lagi dia itu pakainya untuk harian, bahkan buat si ngojol juga gitu. Oke, daily jadi ya. Lanjut ke selanjutnya nih, Mas. Kembali lagi karena tadi udah banyak ya, lu udah banyak lah nih research and development-nya untuk motor inilah gitu. Saya bisa kasih gambaran nggak sih kira-kira buat orang-orang yang mau main Scoopy juga nih untuk jadi motor kayak lu yang seperti sekarang ini, kira-kira lu membutuhkan budget berapa, Mas? Budget itu kurang lebih di angka 10-an. Di angka 10 ya, itu udah sama mesin juga ya? Apa Belum, di luar belum mesin, ya? ya, di luar Belum di luar mesin. Kalau untuk mesinnya sendiri kira-kira, Mas? Mesin ya kalau untuk riset sih bisa 2 jutaan lah. Untuk riset bisa 2 juta. Nah itu apa namanya, harganya juga menjadi patokan aja tapi ya bukan harga pasti karena kan balik lagi Mas Tama juga punya bengkel yang kenalan juga. Kadang kan bisa di bengkel yang lain juga gitu. Dan harganya bervariatif. Pokoknya patokannya segitulah. Oke, tadi sempat dimention juga di permesinan itu lu pakai part-part Honda ya, Mas ya? Iya, masih. Mayoritas masih pakai Honda. Benar. Dan juga untuk yang bangsa pengereman apa gitu juga kan bisa dibilang original ya, Mas. Iya. Nah, menurut lo sendiri nih, Mas, pemakaian parts original nih, original itu kan bisa jadi aftermarket original ataupun original yang apa namanya Hondanya, dealernya atau gimana. Nah itu pendapat lo gimana, Mas, tentang pemakaian barang original? Kalau menurut gua itu barang original itu sangat pengaruh sih, dari mulai safety, terus juga kegunaannya jadi lebih bagus. Oke, jadi lebih ke emang yang di ini sih safety-nya Iya terus ya, benar. Mas. Pasti safety nomor 1 sih. Safety menurut nomor gua. itu memang bisa dibilang bekal awal buat modifikasi sih, Mas ya. Benar. Karena safety itu sangat dibutuhkan. Apalagi ini motor gitu kan. Iya. Kita juga ibaratnya badannya di luar kan. Benar. Dan juga dari segi pengereman juga ini diganti karena udah di-upgrade dari yang standar gitu. Peruntukannya juga untuk keseharian sih. Untuk keseharian. Dan juga dia memilih part-part di mesinnya juga ya masih mayoritas pakai produk Honda juga. Ya kan emang kawin aja gitu lah. Benar. Oke, selanjutnya nih, karena ini nama channelnya Proper Fitman nih, Mas. Kita agak ngebahas kata proper sedikit, Mas. Oke. Biasanya kita nanya memang, ini menurut emang sudut pandang si narasumber atau sekarang jadi Mas nih ya. Arti kata proper itu bagi Mas tahu apa, Mas? Ya kalau menurut gua itu proper luas ya. Iya. Luas, sangat luas ya. Kalau buat gua proper itu mulai dari part-part yang dipakai juga fungsional. Oke. Terus juga nggak membahayain pengguna lain. Ya. Terus ya nyaman buat kita pemakai juga sih. Itu. Jadi emang modifikasi menurut Mas Tama yang proper itu juga yang pertama itu aman juga ya, Mas Benar. ya. Dan juga tadi bilang sempat kenyamanan juga ya dipikirkan. Untuk aman juga bukan aman bagi kita tapi bagi orang lain juga karena kita sama-sama pengguna jalan. Benar. Oke nih. Ini gua sebelumnya thank you banget ya, Mas ya. Ya, udah mau sama-sama. mampir ke tempat kita, udah mau panas banget ini, sumber panas banget nih. Biar cepet terakhir nih, Mas. Gua ada sedikit tambahan ya, Mas ya. Minta pendapat lu dong tentang dunia permodifikasian sekarang nih, Mas. Ya kalau menurut gua sesama pengendara udahlah jangan keseringan kecot gitu. Kan biasanya banyak tuh Benar. Pembeda, entah dia pakai motor matic, kopling ataupun yang lainnya. Kebanyakan kecot ya, sama satu hobi juga ya udah adem ayem aja gitu. Kita menggunakan jalan yang sama juga ya, Mas ya. Nah, itu tuh yang pesan yang dapat diambil nih dari Mas Tama nih. Tapi ada benarnya juga, karena kan namanya modifikasi juga kan emang ya selera masing-masing Ya, yang Mas, betul Mas. Jadi bukannya menurut kita agak kurang, tapi bukan berarti kita dapat menghakimi juga ya, Mas ya. Benar. Oke, ini
sangat bijak sekali. Oke, sekali lagi makasih banyak yang udah nonton ini sampai habis. Bagi kalian nih, gue ulang lagi yang mau konsultasi atau bertanya-tanya, lu punya motor Scoopy atau misalkan lu tertarik dengan salah satu brand yang ditempel di sini gitu, untuk nanya-nanya gimana, konsultasi bisa langsung ke Instagram ya Mas ya? Iya. Instagramnya Di PRTM Arif. PRTM Arif. Nah, itu langsung di DM aja. Orangnya baik, Man. Nah, bagi kalian juga yang mau lihat update-update selanjutnya dari Proper Fitman, bisa kalian follow di Instagram @permen.media dan juga di TikTok yang diusahakan akan hidup ya Proper Fitman, tapi di follow dulu, itu juga naikin mood buat bikin konten ya. Jadi jangan lupa di follow juga si Proper Fitman tuh TikToknya. Nah, bagi kalian yang udah menonton, jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian. Boleh, ini referensi bagi lo yang punya motor Scoopy atau teman lo yang punya motor Scoopy lagi dibangun, mudah-mudahan bisa menjadi referensi kalian gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.